Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hit Channel. Untuk video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 6 cita-citaku, subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Amati gambar berikut. Gambar itu menunjukkan kondisi sungai di Jakarta dahulu dan sekarang. Dahulu, Sungai Pesanggerahan begitu bersih. Kini telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dibutuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Menurutmu, siapakah yang berperan untuk mengubah sungai tersebut? Ternyata, semuanya berasal dari satu orang yang peduli dan bertekad baja. Mari kita baca cerita tentang orang tersebut. Si pendekar Kali Pesanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Hairudin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi, ia tidak marah. Baginya, untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini, mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air Kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian Kali Pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari. Bahkan burung cakakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta, kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, Kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Bacaan tersebut dapat kita rangkum dalam sebuah diagram.
tentang cita-cita Bang Idin. Cita-cita Bang Idin yaitu melihat kali Pesanggerahan yang bersih. Halangan yang dihadapinya, yang pertama, banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kemudian, masyarakat sekitar sungai tidak memahami tujuan kegiatan Bang Idin. Sikap yang dimiliki oleh Bang Idin diantaranya yaitu: yang pertama, tidak mudah marah dan anti kekerasan. Yang kedua, kerja keras, kesabaran, dan tekad kuat. Sedangkan usaha yang dilakukan untuk meraih cita-citanya yaitu: yang pertama, membersihkan sampah, kemudian menyadarkan masyarakat, serta menanam pohon yang produktif di sekitar bantaran sungai. Dari situ dapat kita simpulkan tentang usaha Bang Idin untuk meraih cita-cita yaitu: usaha dan kerja keras Bang Idin serta kesabaran yang konsisten bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Cita-cita Bang Idin sungguhlah mulia. Selanjutnya, mari kita baca puisi berikut. Penjaga Alamku, karya De Caritas. Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya. Maka engkau memeliharanya. Maka engkau merawatnya. Karena alam adalah ibumu. Mari kita analisis isi puisi tersebut. Puisi tersebut berkisah tentang orang yang menjaga alam. Usaha yang harus dilakukan untuk menjaga alam diantaranya tidak pernah lelah, putus asa, dan menyerah dalam menjaga, memelihara, serta merawat alam. Dalam puisi tersebut, alam dikatakan sebagai ibu. Maksudnya yaitu, alam merupakan sahabat dan penolong kehidupan. Alam memberikan yang kita butuhkan, sebagaimana dengan ibu yang senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan, yang senantiasa ada di saat kita kesulitan. Tahukah kamu tentang deklamasi puisi? Deklamasi puisi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks. Biasanya, orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat atau jeda juga harus diperhatikan dalam membaca puisi, agar puisi tersebut enak didengar dan mudah dipahami isinya. Tanda jeda dalam puisi diantaranya: tanda jeda garis miring 1 ini berarti berhenti sebentar untuk bernapas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Kemudian, tanda garis miring 2 ini berarti berhenti agak lama, biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Lalu, tanda garis miring 3 berarti berhenti lama sekali,
biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Nah, bacalah kembali puisi Penjaga Alamku. Berikan tanda jeda pada bagian-bagian yang diperlukan. Latihkan kembali cara membacanya dengan menggunakan tanda jeda yang kamu buat. Jika kurang tepat, kamu dapat memindahkan tanda jeda tersebut. Hafalkan dan deklamasikan puisi tersebut. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk memenuhi hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Buatlah sebuah poster dengan memilih satu dari dua tema berikut. Yang pertama, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati yang berupa tumbuhan. Kemudian yang kedua, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati berupa hewan. Pilihlah salah satu tema yang tersedia. Carilah beberapa informasi tentang pentingnya sumber daya alam tersebut dengan menggunakan beberapa pertanyaan berikut. Bagaimana manusia dan makhluk hidup lainnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut? Mengapa sumber daya alam tersebut harus dilestarikan? Akibat apa sajakah yang akan timbul jika sumber daya alam tersebut tidak dilestarikan? Buatlah sebuah peta pikiran untuk menjawab pertanyaan tersebut. Langkah selanjutnya, rancanglah sebuah poster untuk menyampaikan pesanmu pada buku tulismu. Tuliskan kalimat yang akan mewakili pesan yang hendak kamu sampaikan. Rancanglah sebuah gambar yang akan mendukung isi pesanmu. Lalu gunakan kertas ukuran A3 untuk mulai memindahkan gagasanmu dari buku tulis ke kertas poster tersebut. Gunakan pensil warna untuk mempertegas pesan yang disampaikan. Bermainlah dengan paduan warna yang baik untuk memperkuat pesanmu. Perhatikan contoh poster berikut. Untuk kerjasama dengan orang tua, lakukanlah wawancara kepada orang tuamu bagaimana cara mereka mencapai cita-cita mereka. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf.
selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.